Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, pernahkah kalian merasa lapar? Lalu, mengapa kita butuh makan? Apa sih yang sebenarnya terkandung dalam makanan? Nah, pada kesempatan ini kalian akan mempelajari mengenai sistem pencernaan makanan. Diawali dari nutrisi atau gizi. Makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti nasi, ada nasi, kemudian daging, tempe, tahu, ikan, telur, sayuran, buah-buahan. Nah, kita ketahui di dalamnya itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita ke sini, nutrisi atau makanan ini di dalamnya mengandung yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sama dengan lemak, fungsinya sebagai sumber energi. Kemudian yang keduanya adalah protein. Protein adalah menghasil energi, kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian berikutnya adalah vitamin. Vitamin berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh. Kemudian ada air, fungsinya adalah menjaga kelangsungan hidup, dan terakhir adalah mineral, yaitu membangun sel. Nah, kalian bisa pelajari ya di yang sebelumnya, di tugas yang sebelumnya. Masuk ke organ pencernaan. Organ pencernaan itu dari mulut, kemudian rongga mulut, masuk ke kerongkongan atau esofagus, masuk lagi ke lambung, kemudian masuk lagi ke usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Nah, pertama kita ke bagian dulu mulut. Di dalam mulut atau di dalam rongga mulut itu yang pertama terdapat gigi. Gigi itu berfungsi sebagai memotong makanan. Kemudian berikutnya lagi adalah lidah. Lidah ini salah satunya adalah membolak-balik makanan. Kemudian di sini bagian dari lidah itu berupa sebagai indera pengecap, yaitu berupa bagian ujung yaitu manis, kemudian berupa pangkal yaitu berupa asam, kemudian samping ini pengecap asin, dan terakhir bagian paling belakang yaitu berupa pahit. Nah, selain ada gigi, kemudian lidah, berikutnya yaitu terdapatnya adalah saliva atau liur. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir, kemudian sebagai antibakteri. Juga di dalam air liur ini terdapat enzim petialin, yaitu yang mengubah dari maltosa menjadi aluminium atau dari karbohidrat menjadi gula. Nah, setelah makanan masuk ke rongga mulut, kemudian makanan itu ditelan. Nah, proses menelan makanan atau mendorong makanan dari mendorong makanan sampai ke lambung itu yang disebut dengan gerak peristaltik. Ya. Di sini makanan dari mulut masuk ke kerongkongan. Makanan ini berupa bulatan-bulatan ini yang disebut dengan bolus, ya, bolus atau bulatan. Nah, dari kerongkongan ini masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, di sini ada enzim. Enzimnya itu berupa enzim HCl, kemudian pepsin, kemudian renin, dan lain-lain ya. Di dalam lambung ini makanan tadi berupa bolus masuk ke lambung. Di dalam lambung ini diolah kembali, diproses kembali di dalam lambung berupa kimus. Kimus ini berupa bubur. Kemudian dari kimus ini diperoleh sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini nantinya diteruskan lagi masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini
Kita jabarkan lagi, ada yang disebut dengan duodenum, kemudian jejunum, dan terakhir adalah ileum. Duodenum ini adalah usus 12 jari, kemudian jejunum adalah usus kosong, dan ileum adalah usus penyerapan. Jadi dari lambung si berupa kimus tadi sudah berupa kimus. Jadi si sari makanannya masuk ke usus halus, sedangkan ampasnya itu atau sisa makanan yang tidak digunakan masuk ke dalam usus besar. Nah, sebelum ke usus besar, di sini sari makanan masuk ke usus halus, ke duodenum, jejunum, ileum, dan di ileum ini terjadi proses penyerapan yang nantinya si sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah ya. Pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh, digunakan untuk melakukan aktivitas atau mengganti sel-sel yang rusak. Nah, masuk ke zat yang tidak digunakan, masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini, zat sisa yang sudah digunakan lagi dibantu dengan bakteri, yaitu Escherichia coli. Proses membusukan, jadi didapatlah feses ya, atau kotoran tersebut sudah diinikan berupa feses. Nah, fesesnya itu sementara disimpan di dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus. Begitulah proses pencernaan makanan dimulai dari mulut sampai ke anus. Jadi saya ulangi, dari mulut masuk ke kerongkongan yaitu berupa bolus, dari bolus masuk lagi ke lambung berupa kimus ini masuk lagi ke usus halus ya, terjadi penyerapan yaitu di ileum, dan terjadi pembusukan zat-zat sisa di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian usus besar ini, di sini ada usus yang naik yaitu ascendent, kemudian menatar yaitu transversum, dan turun yaitu descendent. Dan feses ini dikeluarkan melalui anus. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.